UTBK 2022 gelombang pertama. Kira-kira ada cerita apa aja? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak-kakak di sini, Kami tunggu ya. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kemarin kita udah sempet upload nih ya tentang beberapa momen viral yang sempat terjadi di gelombang pertama UTBK 2022. Dan lumayan banyak juga teman-teman yang merespon gitu ya. Ada yang juga berbagi pengalaman gitu kan, terus juga ada yang menanggapi. Nah, kali ini aku juga mau bahas lagi ya part kedua tentang beberapa momen viral yang ada di UTBK 2022 gelombang pertama. Dan ini bisa teman-teman ambil pelajarannya juga untuk gelombang kedua nanti ya. Langsung aja, yang pertama aku dapat informasinya dari utbk.id, dari Instagramnya. Dan dia juga ini sebenarnya ambil informasinya dari Twitter ya. Twitternya UTBK Fest kalau nggak salah. Nah, ini dia ngomongin tentang ada banyak kebocoran soal dari UTBK LTMPT gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada screenshotan gitu ya. Jadi kayak ada orang fotoin dari dari komputer ya pada saat dia UTBK, terus dia upload gitu ke media sosial. Terus langsung ada yang repost gitu kan. Kalau di sini kayak, demi Allah gue nggak ikhlas lahir batin katanya. Banyak soal UTBK yang bocor. Ya gue yang hari pertama nyesek banget. Tuh, ini sebenarnya kita nggak tahu sih ya apakah ini soal asli atau enggak, tapi beberapa orang ada yang meresponnya lumayan seperti itu gitu. Jadi kayak, oh sepertinya ini soal yang asli gitu kan. Cuman ini juga masih diusut gitu ya sama pihak LTMPT setahu aku ya. Terus ini juga ada yang nge-screenshot chat di WhatsApp ya. Ini ada file PDF yang kesebar gitu. Kayaknya ada PU nomor 16 sama 17 sama persis, PBM 13 sampai 16 sama juga. Wah, ini nggak tahu nih ya. Coba kita lihat lagi. Ini juga ada yang sampai ngirim fisika paket 1, paket 2, paket 3 gitu. Ada beberapa paket. Dan ini juga katanya yang reply gitu ya. Dia bilang, udah UTBK gelombang 1, terus ada temenku dia UTBK gelombang 2, terus ngirim soal UTBK dan itu sama banget sama yang keluar pas aku tes katanya. Kok bisa bocor sih gitu. Katanya sama banget mulai dari angka-angkanya. Oke. Terus ini masih ada lagi juga ya. Wow, tercengang aku soal UTBK-nya bocor. Dia screenshot PDF-nya gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang sempat reply dan mereka merasa dirugikan gitu ya, karena ini soalnya sama persis. Dan juga ada beberapa yang memang langsung komen juga di kolom komentar kalau emang ternyata soalnya tuh sama persis gitu ya dengan UTBK mereka. Nah, ini juga salah satu hal yang lumayan bikin overthinking dan deg-degan ya, karena kan yang kita tahu gitu ya, kalau misalkan di UTBK pengawasannya ketat, jadi harusnya untuk soal-soal yang bocor termasuk oknum-oknumnya yang membocorkan soal, kalau misalkan mereka itu peserta UTBK, pasti seharusnya gitu ya, sewajarnya mereka akan dapat sanksi dari pihak LTMPT. Jadi kita tunggu aja ya, karena mungkin pengusutannya harus dilihat segala macam identitas dan lain-lainnya. Jadi kita tunggu aja ya, soalnya ini juga nggak ada kabar resmi dari LTMPT apakah benar itu soal resmi dari UTBK-nya atau enggak gitu ya. Tapi ya sangat disayangkan ya teman-teman ya kalau udah banyak soal yang bocor kayak gini. Buat teman-teman yang masih fair dalam UTBK, nggak apa-apa, kencengin doanya ya, karena ya
Allah pasti tahu gitu mana yang terbaik buat kita. Tuhan pasti tahu mana orang-orang yang jujur gitu ya. Dan jadi kalian gak usah takut lah. Oke, itu ya berita pertama ya dari utbk.id. Oke. Terus ada juga nih yang komen di IG-nya kayak mau heran tapi ini Indo gitu ya. Next kita ke yang kedua. Nah ini juga dari UNM ya. Oke, dari UNM ini katanya ada yang kedapatan membawa alat buat bantu cari jawaban. Jadi mohon jangan ada yang curang jika kalian tidak ingin seperti di video tersebut. Ini kita udah coba cari video aslinya tapi sayangnya belum ketemu ya. Cuman kalau kita lihat dari kronologisnya, ini ada dari websitenya profesistripunm.com. Jadi mereka merilis beritanya langsung gitu ya. Nah di sini, UNM itu adalah Universitas Negeri Makassar ya teman-teman ya. Jadi pengawas dari UNM itu berhasil menggagalkan kecurangan peserta UTBK ya. Ada upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan alat canggih yang diduga untuk contekan saat ujian. Ini terjadi di tanggal 23 Mei, berarti hari terakhir gelombang pertama ya. Oke. Ya, ada 2 peserta ya. Tadi dua-duanya perempuan kalau kita lihat fotonya ya. Terus tertangkap detektor sedang menyembunyikan gawai di celana dan chip mikrofon di dadanya sebelum memasuki ruangan ujian. Jadi dia mungkin bawa handphone gitu ya, bawa handphone di celananya, terus dia pakein chip mikrofon di dada. Dan itu kena detektor lah pasti ya, karena kan detektor itu kalau misalkan ada logam dan lain-lain yang sejenisnya itu bakal bunyi gitu ya detektornya. Dan katanya 2 orang ini tuh datang terlambat ke lokasi ujian. Jadi mereka datang terlambat ke lokasi sengaja supaya nggak dapet pemeriksaan. Karena kan biasanya kalau ada yang terlambat tuh kayak agak buru-buru gitu ya. Jadi mungkin pengawasannya juga agak sedikit lebih longgar dibandingkan yang udah datang dari awal. Jadi mereka dikiranya bakal lolos dari pengawasan tersebut. Tapi ternyata ya mereka itu adalah pengawas yang memperhatikan. Jadi tetap kena detektor gitu pada akhirnya ya. Terus katanya 2 peserta itu dibantu dari bimbingan belajar AI. Nah, kita nggak tahu ya itu apa namanya, tapi disamarkan AI. Oke. Dan akan ditindaklanjuti, dan itu masih didiskusikan sih sepertinya ya. Kalau ya harapan kita ini harusnya didiskualifikasi juga sih kan, karena kan dia udah tertangkap basah ya, dapat chip mikrofon juga, habis gitu bawa handphone yang seharusnya kita nggak bawa handphone gitu kan. Ya, semoga dapat ganjaran yang setimpal ya. Oke, ini karena banyak banget nih yang berlaku seperti ini ya. Kemarin juga kan di beberapa PTN, kalau kalian lihat video kita sebelumnya itu juga udah banyak banget yang tertangkap ya. Oke lah. Next ya, kita lihat ada apa lagi selanjutnya. Nah ini ada yang sempat viral juga nih beberapa hari kemarin ya, dari TikTok gitu ya. Terus juga ada yang sempat upload beritanya di Twitter ya, sempat ramai juga tentang ada nilai UTBK yang ternyata nggak bisa keluar ketika pengumuman. Pas diusut lebih lanjut ternyata kita dianggapnya telah melakukan kecurangan. Akhirnya didiskualifikasi dan kita nggak bisa dapetin nilai UTBK, alias kita nggak bisa dapetin sertifikat UTBK-nya. Mungkin teman-teman juga di kolom komentar kemarin juga sempat ada yang nanya, Kak tolong bahas dong ya. Nah sekarang kita sedikit bahas gitu ya. Meskipun ini belum ada informasi resmi dari LTMPT ya tentang masalah ini, tapi beberapa udah ada yang membagikan beberapa pengalamannya lah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari situ ya. Oke, ini aku dapetin ada salah satu video ya yang dari TikTok nih. Unduh sertifikat UTBK SBMPTN. Ini dia 2020 ya. Jadi pengalaman ikut UTBK 2020. Nilai UTBK tidak diberikan karena saudara melakukan pelanggaran tata tertib peserta. Oke, jadi di sini bisa kita lihat dia itu nggak dapetin sertifikat karena dianggap telah melakukan pelanggaran tata tertibnya. Nah katanya ini tata tertib yang dilanggarnya tuh motoin soal UTBK. Ada yang nyontek, ada yang ngobrol saat tes. Terus tapi di sini dia kasih tips ya, tenang aja, pengawas pasti buat BAP kok. BAP itu berita acara gitu ya saat sedang mengawas gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau lagi ngawas tuh dia ada semacam lembar kertas gitu ya, disuruh diisi gitu ya, siapa nama pengawasnya, ada berapa orang yang ikut ujian, terus apa aja yang terjadi pada saat ujian. Nah itu ada BAP-nya, bisa ditulis tangan, bisa juga mungkin secara online ya. Intinya pasti ada berita acara untuk dilaporkan. Dan sertifikat UTBK-nya pasti bakal begini katanya kalau misalkan kita melakukan pelanggaran di UTBK. 2020 katanya ada
500 peserta yang didiskualifikasi kurang lebih ya. Dan 2021 kurang lebih ada 300 peserta yang didiskualifikasi. Nah, salah satunya juga ada yang didiskualifikasi karena foto peserta tidak sesuai dengan muka aslinya, ketahuan menyontek, terus tadi ya fotoin soal dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ini sih sebenarnya kalau aku lihat juga ya dari beberapa komentar-komentar netizen juga gitu ya yang berbagi pengalaman. Memang ada sebenarnya yang begini teman-teman ya, jadi mereka tuh nggak keluar untuk sertifikatnya gitu kan, karena mereka ya gitu kayak ada yang tengok kiri kanan karena dianggap menyontek gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena kan kalau misalkan kita lagi ujian itu kan pasti ada yang namanya CCTV ya, ada CCTV di ruangannya dan juga ada kamera pada saat teman-teman pakai komputer di situ gitu ya. Kita sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kita nggak tahu ya apakah itu aktif atau enggak, tapi ya kita mikirnya adalah pengawasannya itu pasti ketat. Jadi kalau di situ ada kamera, ada CCTV ya pasti itu bekerja gitu ya. Cuman teman-teman nggak usah terlalu overthinking sih menurut aku ya. Apalagi ada yang bilang, kak aku tuh gerak sedikit karena pegel misalnya, kayak kakinya nggak bisa diem. Emang aku orangnya tuh kalau gabut tuh nggak bisa diem gitu kan. Sebenarnya sih itu nggak usah dijadikan pikiran ya. Kita cukup berdoa aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak melakukan tindakan kecurangan ya udah, kita aman gitu ya berarti ya. Tapi kalau misalkan memang kita pernah melakukan hal yang curang, misalnya kayak sengaja gitu ya untuk cari jawaban lirik kiri dan kanan, ya itu pasti ketahuan gitu, itu pasti ditulis ya. Tapi kalau kitanya jujur-jujur aja sih menurut aku sih ya itu nggak akan dianggap sebagai kecurangan lah ya. Apalagi kalau misalkan pengawasnya itu bulak-balik mondar-mandir untuk melihat kita, itu pasti dicek kok, dan pasti pengawas juga tahu apakah kita jujur atau enggak gitu ya. Oke, tapi kalau yang masalah administrasi kayak foto itu aku nggak bisa mengelak ya, karena kita juga udah pernah wanti-wanti di awal banget ya waktu mau UTBK kalau foto itu atau administratif lah ya, secara administratif itu kita nggak boleh salah, nggak boleh datanya itu asal-asalan karena itu pasti dicek, dan nggak mustahil juga ada yang nggak lolos karena datanya itu nggak sesuai. Nah ini juga buktinya ya, jadi fotonya nggak sesuai, makanya kemarin aku bilang cari foto yang terbaru lah ya. Terus kalau misalkan ada juga yang sempat bilang karena fotonya dia nggak pakai jilbab, terus pas UTBK dia pakai jilbab dan kelihatan kayak beda banget gitu mukanya, akhirnya dia didiskualifikasi juga, kena juga ya. Balik lagi, kita tetap nggak boleh overthinking. Pokoknya kalau kita udah melakukan yang terbaik ya berdoa aja, semoga nanti hasilnya juga bisa dipermudah. Itulah ya intinya ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu overthinking ya, karena ini juga belum ada informasi resmi dari LTMPT secara langsung ya. Oke, jadi itu dia teman-teman ya beberapa momen viral lagi yang aku share supaya bisa teman-teman jadikan pembelajaran, terutama untuk yang dapat gelombang kedua ya. Dan ya kalau pesan dari aku sih, apapun nanti hasilnya selama proses kita baik pasti bakal dipermudah, pasti bakal dilancarkan ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video. Ya, kamu ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout mulai dari 15.000, kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang.